Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kemuliaan menjadi pengikut Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa sebaik-baik petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan, ketaatan dan penghambaan diri kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk sekedar mengingatkan kita bahwa nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa sebaik-baik petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar, anugerah yang sangat agung kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan diri-diri mereka serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, yang meskipun sebelum itu mereka benar-benar hidup di dalam kesesatan yang nyata. Nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar, karena dengan nikmat ini sempurnalah petunjuk kebaikan bagi manusia. Ingat, di dalam kehidupan ya, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu nikmat Islam. Kemudian di dalam Islam kita membutuhkan hidayah untuk bisa menempuh jalan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Inilah hidayah sunnah, hidayah untuk bisa mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari para ulama ahli tafsir seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dalam tafsir beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Beliau menyebutkan al-hidayatu hidayatan. Hidayah yang dimaksud di sini adalah dua hidayah, ada dua macam. Ada hidayatun ila sirat dan hidayatun fis sirat. Hidayah agar kita bisa mengetahui jalan Islam. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar.
Kita bisa mengenal Islam, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa melaksanakan rukun-rukun Islam, rukun iman dan kebaikan-kebaikan Islam lainnya. Ada hidayah yang kedua yang jangan sampai kita lupakan, yaitu hidayatun fis sirat, hidayah di dalam jalan Islam sendiri, agar kita tidak tersesat waktu menempuh jalan Islam, agar kita tidak mengikuti orang-orang yang mengaku mengamalkan Islam padahal Islam tidak mengajarkan, petunjuk Nabi SAW tidak mencontohkan hal tersebut. Inilah hidayah di dalam Islam. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW membawa sebaik-baik petunjuk, berarti orang yang semangat mempelajari sunnah Rasulullah SAW, ini adalah petunjuk yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bahkan ini merupakan pertanda benarnya iman di hati seorang hamba. Inilah kemuliaan orang yang semangat mengikuti dan mempelajari dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, contoh kebaikan teladan yang baik bagimu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir, serta banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan dalil semangat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah bukti benarnya iman di hati. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir yang saya sebutkan tadi berkata, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, suri teladan, contoh teladan yang baik yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW hanyalah diberikan taufik untuk mengikutinya, hanyalah akan semangat menempuhnya, yaitu bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, karena keimanan yang ada di hatinya, pengharapannya terhadap pahala Allah dan rasa takutnya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Inilah yang mendorong dia untuk semangat meneladani petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita dimudahkan mengenal sunnah, ketahuilah pintu-pintu kebaikan akan dibukakan pada diri kita. Kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW yang membawa petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita akan mengumpulkan banyak kebaikan pada diri kita, utamanya yang berhubungan dengan perbaikan hati, utamanya yang berhubungan dengan kotoran-kotoran yang menghalangi kesempurnaan iman di hati kita. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan. Sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Inilah perumpamaannya. Sebagaimana butuhnya permukaan tanah kepada air hujan, maka seperti itulah kebutuhan hati kita terhadap wahyu, hujan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak salah ketika para ulama menggambarkan kebutuhan manusia untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti kebutuhan manusia terhadap ruh atau hakikat hidupnya sendiri, dan kebutuhan manusia sekaligus terhadap cahaya. Artinya orang yang hidup tanpa mempelajari, tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mati, tidak punya ruh, dan berarti dia tidak punya cahaya. Bagaimana dia akan bisa melangkah? Bagaimana dia akan bisa menempuh jalan yang lurus? Bagaimana dia bisa istiqamah di atas kebenaran sampai di akhir hayatnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, ar-risalatu daruriyatun lil alam la budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai'.
Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebutuhan yang paling mendesak untuk semua makhluk di alam semesta. Semua makhluk membutuhkannya. Mereka tidak bisa lepas darinya. Kebutuhan manusia terhadap petunjuk Nabi Muhammad SAW lebih daripada kebutuhan mereka terhadap apapun, makan, minum, atau apapun yang namanya kebutuhan yang paling utama. Ar-risalatu hayatul alami wa ruhuhu wa nuruhu. Petunjuk Nabi Muhammad SAW, kata beliau, adalah kehidupan bagi alam semesta, ruh bagi alam semesta, dan cahaya bagi alam semesta. Di akhir ucapannya beliau menyimpulkan, fadunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Maka semua bagian dunia ini gelap dalam kegelapan dan dijauhkan dari rahmat Allah, kecuali bagian dunia yang disinari dengan cahaya dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beruntunglah seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui majelis-majelis ilmu, melalui kajian-kajian yang membahas tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana tata cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, dalam berpuasa, dalam zakat, dalam haji, umrah bagi yang mampu, dalam berzikir, dalam membaca Al-Qur'an. Beruntung karena dia mengisi hidupnya dengan kebaikan, yang semakin banyak dia mempelajari ini, berarti dia semakin sempurna menyempurnakan kebaikan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Setiap panggilan Allah, seruan Allah dan Rasulnya, ada satu bagian kehidupan yang kita perlu sempurnakan pada diri kita. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tadammanatil ayatu ala annal hayatal haqiqiyata tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan. Ayat yang mulia ini mengandung pengertian bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang indah sesungguhnya adalah orang yang mengisi hidupnya dengan selalu memenuhi petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batinnya. Maka semoga khutbah yang singkat ini menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua untuk kita menyadari bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah keindahan hidup, kemuliaan hidup, kebanggaan hidup, dan kebaikan hidup kita yang harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kalau kita ingin termasuk orang-orang yang selalu mengikuti atau mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dalam kebaikan sampai di akhir hayat kita. Demikianlah khutbah yang singkat, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini saya ingin menambahkan bahwa termasuk manfaat terbesar yang akan kita dapatkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita semangat mempelajari dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan penjagaan agama kita, untuk kita bisa tetap istiqomah di atas kebaikan sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup yang tentu sangat berpotensi untuk bisa merusak agama seseorang kalau orang tersebut tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Ya,
orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menolong Allah atau menolong agamanya. Sekarang apa hakikatnya menolong Allah atau menolong agamanya? Apakah Allah itu lemah sehingga dia perlu ditolong? Tidak. Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Apakah agama Allah ini tidak ada yang jaga sehingga perlu kita yang jaga? Jawabannya juga tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan Maha Perkasa, dan Dia Maha Kuasa, Maha mampu untuk menjaga agamanya. Jadi maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk menolong Allah, menolong agamanya agar kita mendapatkan pertolongan. Maksudnya adalah kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agamanya, untuk semangat mempelajari dan mengamalkan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tafsir Adwaul Bayan, Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Sudah diketahui, dimaklumi, yang namanya menolong Allah, menolong agama Allah, tidak lain maksudnya adalah dengan mengikuti syariatnya, dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dari mana kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, bisa mempraktekkan syariatnya? Tidak lain dengan mempelajari petunjuk yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita pernah mendengar istilah At-Taifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Mereka selalu ada sampai di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk golongan ini. Ya, disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah." Akan senantiasa ada di umatku ta'ifah, sekelompok orang yang senantiasa membela atau menampakkan kebenaran, memenangkan kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebagian lafaz dari hadis ini, ya, ta'ifatun mansurin, mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sampai di akhir zaman, yang kita dapati sepakat para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, Imam Abdullah ibn Mubarak, setelahnya Imam Ali ibn Madini, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lainnya, semua mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka yang dimaksud dengan golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain mereka itu adalah orang-orang yang selalu mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu selalu mengkaji, mengikuti, mempelajari dan mengamalkan, mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi menolong agama Allah itu bukan dengan cara melakukan perbuatan teror, bukan dengan cara menyatakan pernyataan-pernyataan untuk mencaci maki penguasa misalnya, untuk mengancam. Ini sama sekali bukan bentuk pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berusaha memahaminya, menyebarkannya dengan baik di masyarakat, mendakwakannya setelah kita memahami dan mengamalkannya untuk diri kita sendiri. Orang yang salah kita nasihati dengan cara yang baik. Justru inilah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan tambahan ini, semoga semakin jelas bagi kita tentang keutamaan mempelajari dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk orang-orang yang selalu bersemangat dalam mengikuti petunjuknya dan senantiasa mengikuti, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalam.